Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah ekonomi pemerintahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu di pekan kelima ini. Sesuai dengan RPS kita bahwa sasaran pembelajaran di pekan kelima itu mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori ekonomi politik, khususnya teori ekonomi politik neoliberalisme dan teori ekonomi politik radikal. Saya sudah menyampaikan teknis perkuliahan, di sekolah juga ada submateri dan skenarionya. Saya berharap mahasiswa sudah belajar mandiri dengan membaca materi terkait teori-teori ekonomi politik ini, sehingga nanti sebentar kita bisa berinteraksi, bisa berbagi informasi, berbagi penjelasan terkait teori ekonomi politik ini. Nah, di bagian awal kita akan menjelaskan tentang teori ekonomi politik neoliberalisme. Saya membagi menjadi 6 submateri. Nanti kedalaman dan keluasannya tentu membutuhkan kreativitas dari mahasiswa untuk membaca literatur lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara paham neoliberalisme, itu mulanya dikembangkan melalui konsensus yang ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan The Neoliberal Washington Consensus. Yang mempelopori ini adalah John Williamson, ya, di mana melahirkan 10 formula yang kemudian dikenal dengan Washington Consensus. Nah, yang pertama bicara mengenai disiplin fiskal, bahwa disiplin fiskal ini diharapkan pemerintah negara berkembang itu menjaga anggarannya agar tetap surplus. Jadi negara-negara berkembang diminta untuk menjaga agar anggarannya tetap surplus, tidak defisit. Yang kedua, terkait dengan belanja pemerintah, nah, di sini dikatakan bahwa di konsensus kedua ini, belanja pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Jadi belanjanya untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Kan salah satu memang peran dari pemerintah itu adalah peran distribusi selain alokasi dan stabilisasi. Kemudian yang ketiga, itu kaitannya dengan sektor fiskal. Nah, sektor fiskal ini menurut konsensus Washington bahwa perlu direformasi, terutama dengan melakukan perluasan objek dan wajib pajak. Jadi memperbanyak ini. Nah, ini bisa kontra dengan memberikan banyak insentif pajak, misalnya amnesti pajak dan seterusnya, penundaan pembayaran pajak dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, itu kaitannya dengan sektor finansial. Nah, Washington Consensus menyarankan agar sektor finansial ini perlu diliberalisasi. Ya, para penabung harus tetap mendapatkan suku bunga real positif. Jadi perlu diliberalisasi, ya, sektor finansial. Yang kelima, itu kaitannya dengan kurs mata uang. Jadi konsensus Washington mengatakan bahwa penentuan kurs mata uang itu seyogianya dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing dan kredibilitas. Yang keenam, itu terkait perdagangan. Nah, ini juga dikatakan bahwa perdagangan itu sebaiknya diliberalisasikan, di mana pemerintah harus menghapus ekspor
atau impor, ya. Tentu maksudnya adalah agar ada efisiensi di situ. Nah, ini tentu perlu didiskusikan lebih lanjut ya, karena ekspor dan impor itu kan juga bagian dari strategi pemerintah kita untuk meningkatkan devisa, tentu menjaga stabilisasi dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah investasi asing. Jadi Washington Consensus mengatakan bahwa hendaknya investasi asing itu tidak didiskriminasi. Jadi investasi asing itu harus diberlakukan sama dengan investor atau investasi domestik. Nah, ini memang betul-betul mau diadu ini kelihatannya ya. Karena keduanya diperlukan untuk mendorong perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan itu kaitannya dengan badan usaha milik negara. Nah, menurut Washington Consensus dalam konteks neoliberalisme ini, bahwa BUMN itu sebaiknya diprivatisasi dengan tujuan efisiensi dan membantu pembiayaan defisit APBN. Dia diprivatisasi. Kemudian yang kesembilan, ya melakukan deregulasi ya, deregulasinya diadakan perubahan regulasi aturan, yang mana diharapkan deregulasi ini untuk menghilangkan berbagai bentuk restriksi sehingga pasarnya menjadi kompetitif, stimulan agar pasar menjadi kompetitif. Kemudian yang ke-10 itu kaitannya dengan hak cipta. Pemerintah perlu menghormati dan melindungi hak cipta, tentu harapannya agar menumbuhkan iklim inovatif. Tidak ada inovasi, kreativitas kalau hak cipta tidak dijaga. Karena tentu itu akan menurunkan semangat kreativitas pihak-pihak yang ingin membuat sesuatu. Nah, itulah 10 isi dari Washington Consensus. Nah, kalau kita bicara neoliberalisme sebenarnya bahwa globalisasi yang sedang berkembang pesat sering diidentikan dengan neoliberalisme. Nah, tapi perlu dipahami bahwa neoliberalisme itu sendiri tidak serta-merta diterima sebagai sebuah ideologi yang positif bagi setiap kalangan. Ya, banyak yang mengkritik dan mencemooh malah praktek neoliberalisme saat ini. Nah, terlepas dari bagaimana pandangan umum mengenai neoliberalisme dan prakteknya, ya ini adalah sebuah ideologi yang memiliki sejarah panjang, ya, bahwa ini sebenarnya kalau kita lihat dari arti katanya ya, neoliberalisme itu kan liberalisme bentuk baru. Iya. Nah, ada dua kelompok sebenarnya di sini yang muncul kaitannya dengan liberalisme bentuk baru ini. Ya, dia memiliki paham yang berbeda. Tapi persamaannya bahwa keduanya sebenarnya sama-sama mengusung nuansa pembaruan dari ide-ide liberalisme itu, terutama terkait hal yang dikritik oleh Marxisme, karena Marxisme kan mengkritik ini liberalisme, karena ya pemilik modal memberikan tekanan eksploitasi kepada proletar gitu. Jadi tentu sudah dibahas sebelumnya ini tentang teori ekonomi politik Marxisme ya. Nah, adapun neoliberalisme itu yang muncul ada dua, ada yang bermazhab Freiburg, ada yang kemudian dari kelompok yang menamakan dirinya MPS ya, Mount Pelerin Society. Nah, kalau kita bicara yang pertama, orde pertama ini ya bahwa konsep yang diusung dari mazhab ini adalah social market economy atau ekonomi pasar sosialis. Nah, sistem ekonomi pasar sosialis ini adalah sebuah sistem ekonomi bebas yang dijaga oleh berbagai regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi aliran atau mazhab Freiburg ini tidak memisahkan
antara ekonomi bebas itu dengan pemerintah, karena dia membutuhkan regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Tentu harapannya apa? Agar menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi dan menjaga keadilan serta efisiensi, ya, supaya tidak ada monopoli, monopsoni, eksploitasi dan seterusnya, kira-kira begitu. Jadi ya boleh dikata bahwa Orde Baru ini, neoliberalisme mazhab Freiburg ini, memiliki pandangan yang berbeda dari pakar-pakar liberalis yang lain. Kenapa? Karena ya tentu liberalis yang sebelumnya terkait hubungan ekonomi dan politik mencoba untuk bagaimana betul-betul menyerahkannya kepada pasar bebas. Nah, selanjutnya, ini kan kaitannya dengan kritik. Tadi kaitannya dengan kritik mazhab Marxisme, ya, bahwa aliran atau mazhab Freiburg ini mengusulkan sebuah konsep politik kebijakan sosial. Jadi ada konsep politik kebijakan sosial dalam bentuk kesejahteraan. Kenapa? Karena ya itu tadi, bagaimana mencegah gejala terkonsentrasinya kekuasaan bisnis itu ke perusahaan-perusahaan besar. Ya, bagaimana menciptakan keadilan itu menurut perspektif ini. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi tanggapan atas kritik Marxisme terkait upaya menciptakan ekonomi yang kompetitif dan berkeadilan. Jadi akhirnya kemudian bisa mewujudkan keadilan. Itulah kemudian harapannya dari ordo neoliberalisme ini, dari mazhab Freiburg, bahwa konsep kebijakan sosial ini tentu tujuannya agar menciptakan dan memperluas kewirausahaan dalam masyarakat. Nah, dengan begitu kesejahteraan dalam masyarakat bisa lebih merata, ada stimulan munculnya wirausaha di dalam masyarakat yang bisa membawa pada kesejahteraan yang merata. Nah, itu paham pertama. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa yang populer ini adalah dari kelompok MPS. Kenapa? Karena ya mereka banyak melakukan sosialisasi, ya, banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Ya, momentumnya ini ada pada saat kemudian Friedrich August von Hayek itu melakukan pertemuan di tahun 1947, di mana ya mereka menyebut namanya tadi The Mont Pelerin Society atau MPS. Nah, apa yang diusung oleh mereka bahwa ya mereka ingin agar konsep neoliberalisme dengan misi menyingkirkan peran pemerintah dalam segala urusan ekonomi untuk kemudian menyerahkan urusan tersebut pada pasar. Jadi sebenarnya neoliberalisme ini yang kemudian dari MPS, ya, dari Friedrich, ingin sebenarnya mengembalikan itu ide-ide liberalisme yang pernah dikritik, ya, atau banyak dikritik oleh Marxisme. Ya, jadi itulah sebenarnya yang ingin dikembalikan, ya. Makanya Friedrich itu mengundang banyak pakar. Ada yang dari Amerika Utara, ada dari Eropa, itu untuk mempromosikan kembali itu ide-ide liberalisme. Nah, itu yang akhirnya banyak berkembang. Justru dari masa Freiburg itu tidak berkembang. Ya. Nah, apa yang menjadi ide-ide pokok dari neoliberalisme ini? Nah, yang pertama, ini kaitannya dengan kebebasan di dalam berusaha. Bagaimana free enterprise ini. Jadi dasar pemikiran neoliberalisme tentu adalah ada keyakinan bahwa kemajuan manusia itu dapat dicapai dengan adanya kebebasan berusaha. Jadi kemajuan manusia dapat dicapai dengan adanya kebebasan berusaha, free enterprise. Nah, itu dasarnya. Nah, di mana kalau bicara free enterprise ini, kebebasan berusaha menurut neoliberalisme itu meliputi 4 hal. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kepemilikan. Ada hak kepemilikan. Yang kedua ada kebebasan individu. Yang ketiga ada pasar bebas.
Yang keempat, ada perdagangan bebas. Nah, ini bisa menyebabkan ketimpangan tentu kalau sumber dayanya terbatas. Ya, sumber daya bisa kaitannya dengan pelaku-pelaku usaha tersebut, kualitas sumber daya manusianya, ya, penguasaan ipteknya dan seterusnya. Nah, ini jadi ide pokok pertamanya tadi adalah bahwa ada kebebasan berusaha. Ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan homo economicus. Ya, apa maksudnya ya? Bahwa sebagai teori ekonomi politik praktis, neoliberalisme itu menempatkan manusia sebagai makhluk individu. Jadi itu ide pokoknya, menempatkan manusia sebagai makhluk individu, dan itu yang menjadi orientasi utama kajiannya. Iya. Jadi dia mengatakan ya, neolib itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Nah, itu istilah homo economicus. Manusia itu makhluk ekonomi ya. Sehingga ya harus dipicu produktivitasnya tentu ya. Nah, konsep homo economicus ini, manusia memiliki sifat dasar mencari kekayaan pribadi secara terus-menerus. Nah, ini kan tentu berbeda lah kalau dalam konteks kita di Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian bangsanya itu memiliki agama dan kepercayaan, tentu ada preferensi-preferensi terkait agama dan kepercayaan dalam konteks ini. Sementara kalau neolib itu melihat bahwa manusia itu ya memiliki sifat dasar mencari kekayaan pribadi secara terus-menerus. Nah, kekayaan pribadi ini menjadi tolok ukur dari kesejahteraan manusia. Itu ide pokoknya ya. Nah, sehingga kalau tidak ada ketiadaan hak kekayaan pribadi itu yang membuat manusia tidak dapat memperoleh kesejahteraan. Jadi dia identikan, jadi manusia itu makhluk ekonomi, dia harus mencari kekayaan pribadi terus-menerus karena kekayaan itulah yang kemudian menjadi label kesejahteraan ya. Nah, ini kan sangat material kelihatannya ya. Nah, tentu kalau kita bicara konsep ini, nah ini juga dijadikan konsep dalam konteks pengorganisasian seluruh masyarakat. Jadi memandang manusia sebagai individu seperti itu, dan juga dibawa pada konteks bagaimana melihat masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi konsep ini juga menjadi salah satu aspek utama yang membedakan ekonomi neoliberal dengan ekonomi liberal klasik. Nah, itu kan ada dijelaskan ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Gary Becker ya, bahwa pendekatan ekonomi liberal itu menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia. Sedangkan dalam perspektif ekonomikus, hal ini berkembang menjadi hierarki prioritas ya. Jadi prioritasnya tentu terletak pada sektor finansial ya, finansial kapital. Inilah yang kemudian akhirnya kemudian melahirkan revolusi produk finansial dalam sektor virtual seperti derivatif dan sekuritas. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya, bahwa kalau bicara derivatif itu kan kontrak keuangan, sementara kalau bicara sekuritas itu bisa di dalamnya ada investasi dan seterusnya. Jadi ya pandangan terhadap manusia itu juga menjadi pandangan dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ide pokoknya ini adalah pasar, deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pengurangan program kesejahteraan dan subsidi. Nah, ini ide pokoknya. Jadi neoliberalisme menawarkan beberapa kunci utama yang dapat menjadi solusi berbagai masalah ekonomi dalam masyarakat, sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan manusia secara umum. Apa kuncinya? Ya ini tadi. Jadi ada pasar, ada deregulasi dan seterusnya sampai pada privatisasi dan pengurangan program kesejahteraan dan subsidi. Nah ini tentu menarik ya, karena kalau itu dilakukan bagaimana dengan masyarakat kita yang memang masih belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup dalam kondisi miskin ya. Nah di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat penjelasannya Hayek, ya,
Dia mengatakan bahwa cukup dengan membiarkan individu-individu melakukan reaksi terhadap harga pasar yang terbentuk secara bebas. Nah, kebebasan individu inilah yang pada akhirnya akan mewujudkan optimalisasi alokasi modal, kreativitas manusia dan tenaga kerja. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat kondusif dan tidak mungkin ditiru oleh perencanaan terpusat sehebat apapun. Nah, jadi itulah kemudian mereka mengatakan tidak perlu ada negara secara apa namanya, secara terlalu jauh masuk di dalam perekonomian itu, tapi membiarkan kepada pasar untuk kemudian mengaturnya, lalu kemudian melahirkan reaksi tertentu yang nanti akan berujung pada bagaimana tercipta sebuah equilibrium di situ. Jadi bagaimana akhirnya tercipta masyarakat yang sangat kondusif di dalam apa namanya melakukan aktivitasnya. Ya, ada optimalisasi alokasi modal, ada kreativitas manusia dan tenaga kerja di situ. Tapi ya tentu itu yang kemudian nanti silakan dianalisis lebih jauh, khususnya pada pekan diskusi kita. Bagaimana ini dalam konteks Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kepemilikan swasta. Ya, karena fokus kajiannya adalah individu, maka tentu kepemilikan swasta itu pun menjadi landasan dasar pikirannya. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Friedman ya, di dalam buku Capitalism and Freedom, dia mengatakan bahwa kepemilikan swasta adalah sesuatu yang absolut. Siapapun harus menghargai adanya kepemilikan swasta ini. Nah, ini kan persoalannya. Kalau kita lihat beberapa berita ya, misalnya dalam konteks Indonesia, lahan itu ada yang memiliki lahan berpuluh-puluh juta hektar. Ya, ada yang kemudian punya pendapatan sama dengan ratusan juta penduduk. Nah, itu kan persoalan itu kan akhirnya ada distribusi yang tidak merata. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab perusahaan. Bagaimana tanggung jawab perusahaan menurut ide ini? Nah, ini juga bisa nanti siapa tahu Anda bawa pada konteks apakah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu respon terhadap ide pokok dari neoliberalisme ini ya. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab perusahaan, perusahaan sebagai wujud kepemilikan swasta itu bertanggung jawab dalam usaha akumulasi laba privat sebanyak-banyaknya. Bagaimana mereka menciptakan atau mewujudkan akumulasi laba privat sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu kalau kita bicara sumber daya kan ada 6 sumber daya. Ya, sekarang ditambah lagi satu, tambah informasi. Informasi itu sudah seperti sumber daya. Kemudian di sini dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Nah ini. Nah, di Indonesia kan ada namanya CSR itu. Perusahaan kan punya tanggung jawab sosial harusnya untuk itu. Setidaknya terhadap lingkungannya ya dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian, meskipun begitu, neoliberal menyadari bahwa pasar itu sudah menjadi instrumen yang paling efektif dalam rangka memajukan kebaikan semua orang. Jadi ya, neoliberal mengatakan pasar itulah yang kemudian akhirnya bisa membawa pada kesejahteraan. Nah, cuma ya tentu ada yang disebut kegagalan pasar. Kalau terjadi kegagalan pasar ya bagaimana? Nah, tentu harus ada regulasi, harus ada tangan pemerintah di situ untuk menyelesaikannya. Karena tentu tidak semua juga barang publik itu bisa disediakan oleh swasta. Misalnya jalan infrastruktur jalan. Apakah semua jalan kita harus berbayar? Kan itu persoalan dalam konteks kita bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kebaikan bersama itu dapat diperoleh melalui penjumlahan terbesar dari kebaikan individu-individu yang terlibat dalam pasar. Jadi bukan tanggung jawab perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mewujud tanggung jawab sosial mereka, mensejahterakan masyarakat, tidak. Tapi sebesar-besarnya untuk laba akumulatifnya, dan pasarlah yang akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan.
Kemudian yang keenam adalah tanggung jawab negara dalam neoliberalisme. Apa tanggung jawabnya negara itu dalam neoliberalisme? Nah, tadi dikatakan bahwa di awal memang dia menyingkirkan itu, dia mau menyingkirkan itu, ya. Jadi boleh dikata ya bahwa neoliberalisme itu sering diidentikan dengan paham yang anti negara. Jadi sama halnya dengan liberalisme yang menentang campur tangan negara dalam ekonomi. Neoliberalisme juga begitu, dia cukup anti terhadap negara, terutama terkait keterlibatan negara dalam hal ekonomi. Nah, tapi walaupun demikian tentu neoliberalisme tidak lantas ingin menghilangkan kekuasaan negara atau pemerintah sama sekali. Bagi neoliberalisme, keberadaan negara masih dibutuhkan. Nah, biasa ada istilah watchdog ya, anjing penjaga menurut bahasa begitu dari neolib. Jadi ya dikatakan bahwa ya bagaimana negara bertugas untuk menjaga, memastikan praktik-praktik neoliberalisme itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi bagaimanapun mekanisme pasar harus berjalan tanpa batasan atau undang-undang sama sekali. Nah, di sini dikatakan kompetisi antar individu, antar pengusaha, antar kelompok daerah adalah hal yang menguntungkan bagi pasar dan masyarakat. Nah, tapi ya tentu bisa saja itu jalannya menyimpang ya, yang disebut dengan kegagalan pasar. Nah, pada kondisi inilah negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan atau memaksakan sistem yang dapat mengembalikan keseimbangan pasar dan kebebasan individu. Jadi negara ya itu tadi bagaimana mengembalikan relnya, tapi akhirnya rel itu yang dimaksudkan neoliberal adalah kebebasan individu dan keseimbangan pasar, mekanisme pasar. Ya, jadi ya itu tadi bahwa negara harus bisa memastikan keberlangsungan neolib dengan baik tanpa campur tangan dalam urusan ekonomi. Nah, di sini dikatakan bahwa negara neolib harus mampu berinovasi terus-menerus agar dapat bersaing dengan negara lain di pasar global. Nah, itulah sebenarnya sebentar sambungannya teori ekonomi politik ini, karena ada ketimpangan dan itu yang melahirkan kemiskinan struktural terus-menerus terakumulasi. Akhirnya ada negara periferi, negara terbelakang, negara pinggiran, nah ada negara center, negara pusat yang mana mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, jadi ya boleh dikatakan bahwa pemerintah dalam negara neolib itu tidak mengemban tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan umum. Jadi pemerintah dalam negara neolib tidak mengemban tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan umum. Tidak ada tugas untuk subsidi dan memberikan tunjangan atau fasilitas lain bagi rakyat. Jadi itu mungkin kalau BBM dicabut subsidinya, listrik dicabut subsidinya, itu kan ya itu bisa jadi menjadi tanda-tanda bahwa ada ide neolib di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerapan neoliberalisme. Nah, tentu neoliberalisme itu kan ide-ide dari kelompok-kelompok tertentu yang itu ya bukan mereka yang berasal dari negeri ini. Nah, walaupun ada nampak pengikut-pengikutnya, tapi ide pokoknya tentu dari negara-negara Amerika, Eropa ya, yang kemudian masuk di dalam kelompok MPS itu. Ya, tapi ya tentu kaum neoliberalisme ini memahami bahwa implementasi neoliberalisme itu sebagai sebuah paham tentu membutuhkan adanya legitimasi dari masyarakat dunia. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan legitimasi. Dan yang paling efektif itu adalah dengan adanya pengaruh negara. Ada pengaruh negara. Nah, bagaimana kemudian implementasinya sebagai sebuah paham tertentu yang membutuhkan legitimasi? Jadi ketika negara memutuskan untuk menerapkan prinsip neoliberalisme, maka ya neoliberalisme itu bisa berlangsung di berbagai ranah, di media, pendidikan, sosial masyarakat, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Jadi ya dalam proses penerapannya tentu pemerintah perlu membentuk opini publik ya, agar publik mendukung ini. Ya, dengan begitu prinsipnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, cuma persoalannya adalah apakah itu bisa diterima oleh masyarakat kita, misalnya kalau itu mau dilakukan di Indonesia. Nah, upaya penanaman paham yang kuat dapat dilakukan melalui aspek politik.
Jadi dia masuk lewat pintu itu. Ya, langkah awalnya tentu menyebarkan ideologi itu lewat partai politik hingga pada akhirnya ya kaum neoliberal itu mengambil alih kekuasaan negara karena di situ memang kunci-kuncinya. Siapa yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang itu kan legislatif. Legislatif itu DPR. DPR itu adalah unsur partai politik. Jadi kalau dia masuk lewat situ dia bisa membuat aturannya. Makanya di Indonesia ya mudah-mudahan kita bisa berharap pada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada undang-undang bertentangan dengan konstitusi kan bisa di constitutional review, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri penerapan atau implementasi neoliberalisme itu dalam sebuah negara? Nah, tentu bisa kita lihat ya bahwa penanamannya ini, penerapannya ini tentu lewat institusi pemerintah, ya. Hak atau kewenangan ini bisa diperoleh lewat akses pembuatan kebijakan, kerangka legalitas kepemerintahan, ya, mekanisme pasar dan partisipasi demokrasi. Jadi ada deregulasi, ada debirokratisasi yang membuat campur tangan pemerintah dalam ekonomi dikurangi. Ya, sama itu harga BBM, listrik dan seterusnya itu kan bisa menjadi sebuah masalah. Ya. Ada privatisasi, penghapusan malah pada badan usaha milik negara. Nah, pengurangan dan penghapusan program bantuan pemerintah dan pajak, ini sangat berbahaya sebenarnya kalau dilakukan, apalagi di masa pandemi ini, di saat masyarakat kita ya tidak memiliki produktivitas yang tinggi, malah banyak yang dirumahkan atau di PHK. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang demokrasi dalam neoliberalisme. Bagaimana sih demokrasi itu? Ada yang mengatakan ya dia identik lah karena di situ ada kebebasan di dalam. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam doktrin neoliberalisme ada keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi terbaik. Nah, jadi bagi neolib itu ekonomi pasar bebas dan ketiadaan campur tangan negara itu dianggap dasar utama dalam demokrasi. Itulah hakikat demokrasi menurut mereka. Ya, tapi kalau kita lihat sebetulnya bahwa prinsip neoliberalisme sendiri itu tidak sepenuhnya sejalan dengan demokrasi. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ya, bahwa sebenarnya neoliberalisme itu cenderung melihat demokrasi itu sebagai salah satu ancaman yang dapat membatasi kebebasan individu. Ya, karena ada hak kan ada kewajiban. Nah, ini terjadi lantaran potensi demokrasi yang dapat digiring oleh kelas menengah sehingga seringkali menjadi representasi kelas menengah dalam upaya menciptakan stabilitas politik. Ya. Padahal dengan adanya stabilitas politik yang dibangun lewat berbagai kebijakan dan regulasi yang terpusat pada pemerintahan rakyat, ini justru berpotensi menekan hak kebebasan individu dan pasar bebas. Nah, itu konteksnya nanti dilihat karena ada tugas terkait itu. Bagaimana Anda melihat lebih jauh ya? Nah, jadi kelihatannya ini neolib ini berpura-pura menghargai konsep demokrasi karena ya mereka menganggap demokrasi itu sebagai alat paling relevan dalam mengimplementasi prinsip-prinsipnya. Bayangkan kalau di negara yang otoriter misalnya itu kan tentu susah ya. Nah, demokrasi dalam neoliberal itu tidak lantas dibiarkan bebas atau menyerahkan berbagai kebijakan pada rakyat. Tapi rakyat dibiarkan mengharap keuntungan ekonomi dari berbagai kebijakan pemimpin yang mereka pilih. Padahal pemimpin mereka tersandra oleh ide-ide pokok dari neoliberalisme ini. Ya, jadi demokrasi itu lebih cenderung menjadi sebuah ritual ya. Pemerintah bertanggung jawab kepada kepentingan neolib ketimbang kepada kepentingan rakyat. Nah, itu silakan dicermati, dianalisa apakah seperti itu yang terjadi di negeri kita ya. Nah, dalam aspek sosial neoliberalisme sebenarnya juga turut
mengubah tata cara kehidupan masyarakat kita ke arah mana itu merubahnya ke individualistik. Nah, ini bahaya sekali karena membawa kita ke situ. Karena tadi dia lihat homo economicus ya, bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga akhirnya kemudian kepedulian ya, nilai-nilai sosial budaya menjadi hilang. Akhirnya apa? Masyarakat itu juga diarahkan menjadi individu yang konsumtif dan narsistik. Nah, itu muncul itu semua. Ya, sehingga ya dia mengatakan di sini bahwa neoliberalisme menjadi identitas politik untuk menjamin berlangsungnya konsep kapitalis dan liberal. Nah, itu. Jadi seperti itu mereka melihat masyarakat, melihat individu dan melihat negara. Nah, namun selain itu juga ada kritik sebenarnya. Ada kritik terhadap neoliberalisme. Kritik pertamanya bahwa ini homo economicus itu tidak sesuai dengan nilai manusia. Kenapa? Ya, itulah yang membuat kemudian tidak semua kalangan menerima neoliberalisme ini, malah banyak yang menentang secara terang-terangan prinsip-prinsipnya. Ya, homo economicus itu menempatkan manusia ideal sebagai manusia yang memperlakukan segala hal sebagai modal. Semua dilihat secara ekonomi, ya, segala hal sebagai modal untuk meraih laba. Padahal mustahil menilai kemanusiaan dari perspektif neoliberal ini, karena akhirnya menilai kesempurnaan manusia akan dilihat dari daya beli. Jadi dia melihat manusia itu ya harus memperlakukan segala hal sebagai modal untuk meraih laba, sehingga ya akhirnya kemudian dinilai dari daya belinya. Jadi kesempurnaan kemanusiaan itu menurut neoliberal adalah di saat orang punya daya beli tinggi. Kenapa? Karena mereka punya laba yang banyak. Kemudian yang kedua adalah ada kompetisi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Nah, itu yang melahirkan ketimpangan, akhirnya lahir kemiskinan kawasan tertentu ya. Jadi ini sebenarnya banyak dikaitkan dengan negara-negara berkembang yang merasa bahwa penerapan prinsip ini tidaklah sesuai untuk mendorong kesejahteraan negara berkembang. Nah, di mana negara berkembang itu telah banyak menyerahkan aset-asetnya kepada pihak asing dalam ini negara maju, sehingga negara berkembang itu akan kesulitan untuk menyeimbangkan diri ya dalam kompetisi pasar bebas. Nah, negara-negara berkembang itu cenderung memiliki institusi ekonomi dan politik yang belum kokoh, belum mapan, belum belum terbangun dengan baik. Namun kehadiran pihak asing yang banyak menguasai aset-aset negaranya, maka sumber daya di negara itu akan banyak dikuras demi kepentingan asing. Sementara negara berkembang kesulitan untuk mengolah hal itu. Sumber daya yang dimiliki negara berkembang akan tidak terlindungi dari arus perdagangan dan modal, sehingga dikeruk habis. Padahal Bung Karno pernah mengatakan ya, sepanjang anak-anak bangsa ini belum memiliki kemampuan mengelola, biarkan saja itu terpendam. Tapi itu juga tentu ya, untuk mendapatkan devisa negara kan mesti mengelola juga sumber daya alam kita. Yang ketiga, praktek neoliberal negara maju itu sering melanggar prinsipnya sendiri. Apa maksudnya ya? Neoliberal sering diartikan secara pendek dengan hanya berusaha mengeruk keuntungan setinggi mungkin. Nah, pada prakteknya negara-negara maju berupaya mendapatkan keuntungan setinggi mungkin dengan jalan meliberalisasi pasar mereka bagi pasar-pasar hasil industri sendiri. Namun di sisi lain mereka memproteksi pasar domestik mereka, terutama dalam sektor vital seperti pertanian dan pangan. Jadi ya memang betul-betul ini adalah neoliberalisme, itu bisa jadi neokolonialisme, neoimperialisme. Karena ya itu tadi, ada yang tidak seimbang yang akhirnya melahirkan ketimpangan. Baik, saya pikir sudah cukup lama ini kita jelaskan satu bagian. Nanti saya kasih waktulah kepada kita break dulu kepada mahasiswa untuk bisa menjelaskan materinya, menjelaskan tugas individunya. Ya, yang kita sudah bagi temanya per kelompok, tapi menjadi tugas individu supaya masing-masing mengetahui teori ekonomi politik ini ya. Nah, ini ada fotonya
Beliau ini yang tokoh utamanya, ya, Friedrich Hayek. Baik, saya break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.